Sebelum memulai video ini, izinkan saya perkenalan yang agak berbeda daripada video yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alif Genius. Saya orang Indonesia yang sedang mengadu nasib di negeri Sakura alias Jepang. Saya tinggal di sebuah kota di prefektur Ibaraki. Ya, kalau di Indonesia mungkin disebutnya provinsi ya prefektur ini. Karena alasan pribadi, saya tidak akan merincikan saya tinggal di kota mana. Namun saya tinggal di provinsi ini yang berjarak 200 km dari Tokyo. Saya sedang tinggal sekitar hampir 4 tahun di sini. Berawal dari kuliah S2 di prefektur Aichi, saya pindah ke Ibaraki setelah lulus dan bekerja di sebuah perusahaan listrik di sini. Nihongo hanashiru ka doka ma kore wa mada-mada no lebelu da to omoimasu. Nichijou kai wa toka keigo wa chotto dake de kion deki ni wa ikinobiru tame no lebelu. Gyaku ni yuto, boku no Nihongo wa do omoimasu ka minasang. Untuk dunia Gunpla sendiri, jujur saya baru mulai tertarik dengan dunia Gunpla baru sekitar akhir tahun 2023. Berawal dari kunjungan saya ke Gundam Factory Yokohama. Iseng sih cuma mau bawa oleh-oleh, yaitu entry grade New Gundam. Dilihat-dilihat keren juga ya. Kaget gitu, bener-bener hasil rancangan saya ini. Berselang 4-5 bulan kemudian, Iseng diajakin temen buat datang ke toko bekas di Jepang yang punya bagian Gunpla. Di situ saya menemukan HG Aerial Rebuild. Awalnya agak ogah beli gitu sih, karena ribet kan, apalagi butuh nipper-nipper dan alat-alat yang lain buat motong-motong. Tapi entah kenapa ada bisikan setan yang lewat gitu yang membujuk saya untuk membeli Gunpla ini bersama nippernya. Dan apa, disitulah sebuah adiksi muncul yang awalnya 1 tumbuh jadi nggak 1000 sih. Sekarang baru ada 30 ditambah backlog yang belum bisa kehitung ya. Lalu di tengah-tengah adiksi itu saya ada kepikiran, apa saya coba start lagi ya konten YouTube-nya. Lanjutkan channel yang saya tinggal 5-6 tahun ini. Mau coba berbagi kepada orang-orang gitu sih. Gimana sih rasanya punya hobi nomor 1 di dunia, di tanah kelahirannya. Disitulah saya merestart channel saya dan sampailah di titik ini di 1000 subscribers. Awalnya video ini sih mau menjadi kado spesial buat teman-teman atas support yang diberikan sampai detik ini. Tapi ya udah 1000 subsnya udah keduluan tercapai di konten sebelumnya. Tapi ya udah, karena konten ini juga masih relate dengan pencapaian channel ini dan saya udah rencanakan jauh-jauh hari. Jadi kita mulai aja ya. Inilah yang akan saya bawakan hari ini. Jadi untuk video kali ini saya mau berbagi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika hendak mendalami hobi nomor 1 di dunia ini. Mulai dari tahu dulu apa sih Gunpla itu, kok ada level-level macam entry grade, high grade, itu bedanya apa. Terus ada istilah premium banda itu sebenarnya apa sih spesialnya dibandingkan dengan rilisan yang biasa. Sama mungkin yang ini ya yang lebih jadi perhatian kalian, yaitu tentang harga. Gimana sih cara nentuin harga yang paling ideal? Orang-orang pada nyebut rate, itu sebenarnya apaan? Lebih mending saya beli di Indonesia apa pakai just tip sama teman yang ke Jepang? Semua akan saya coba bahas satu persatu di series kali ini. Mungkin sedikit klaim ya, di judul video ini saya menyantumkan kalau ini adalah guide untuk memulai atau mendalami hobi Gunpla. Namun sebenarnya ini lebih ke sharing pengalaman sih, karena saya juga dekat-dekat ini sudah pulang ke Indonesia dan melihat dengan mata kepala sendiri harga Gunpla di negeri tercinta. Saya semakin relate dengan kondisi dunia Gunpla di Indonesia. Jadi video ini juga bertujuan untuk mengajak teman-teman jadi konsumen yang pintar, tidak asal beli sana sini atau takut FOMO alias fear of missing out. Karena takut kepanjangan, monggo dicari sendiri ya apa sih artinya FOMO itu. Lalu juga mungkin kalian pada bilang, ya iya abang enak tinggalnya di Jepang. Di sana mah harganya murah-murah, nggak usah mikir ongkir atau pajak segala macam. Oh, nggak bisa gitu teman-teman. Karena di sini pun tidak lepas dari oknum-oknum yang oportunis dalam memainkan harga Gunpla. Di sini pun kita harus jadi konsumen yang pintar dan ambis sih sebenarnya agar tidak terjerat dengan permainan reseller atau di sini lebih dikenal dengan Tenbai Yasang. Detailnya nanti ada bagiannya ya. Karena saya juga tidak berniat untuk menggurui atau menjadi si paling sepuh, saya juga sangat terbuka untuk mendengar kritik dan saran dari kalian di kolom komentar. Apabila ada bagian di video ini yang dianggap kurang atau tidak benar, baik kritik yang membangun atau menjatuhkan, saya akan coba untuk terima satu persatu dan akan menjadi bahan evaluasi untuk video kedepannya. Lalu juga setelah dipertimbangkan, video ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga akan dibagi ke 2 part, yaitu pertama adalah pengenalan Gunpla untuk yang sedang memulai ingin mendalami hobi ini, dan yang kedua nanti adalah bagian cara untuk membeli Gunpla yang tepat sasaran. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya videonya. Bang, kalau konten abang seputar Gundam, kenapa nama abang bukan Gundam-san, tapi Gunpla-san? Gunpla itu berasal dari permainan kata Gundam dan plastik model yang disingkat menjadi Gunpla. Jadi Gunpla itu adalah Gundam yang dijadikan plastik model, yang merupakan Gundam yang dirakit dari bagian-bagian kecil yang membentuk satu kesatuan. Sedangkan Gundam itu ya tidak hanya mencakup Gunpla-nya aja, tapi juga seriesnya, movie-nya, manganya, gamenya,
dan hal yang membawa nama Gundam. Karena fokus dari channel saya ini adalah plastik model yang basisnya adalah Gundam, saya menggunakan Gunpla-san alias Mr. Gunpla untuk nama channel saya. Jadi sebenarnya Gundam dan Gunpla ini adalah dua hal yang berbeda guys. Namun gak ada salahnya sih kalian nyebut Gunpla itu Gundam. Apalagi kayaknya orang-orang lebih relate manggil mainan yang saya review itu ya Gundam. Yang salah adalah kalau kalian nyebut series anime Gundam Seed misalnya, itu anime Gunpla Seed. Nah itu baru kebalik guys. Bang, di Gunpla itu ada grade-grade yang beda-beda kayak SG, MG, RG. Itu maksudnya apa sih bang? Nah, ini itu adalah grade di Gunpla. Mungkin gampangnya semacam level gitu ya. Jadi Gunpla sendiri itu diklasifikasikan ke berbagai macam grade. Ada SD, EG, HG, RG, MG, RA, PG. Grade ini menentukan tingkat kesusahan dan detail dari Gunpla tersebut. Semakin tinggi grade-nya, semakin detail bagian-bagian yang ada di Gundam tersebut. Namun karena bagian tersebut detail, maka bagian untuk membentuk detail tersebut semakin banyak, yang mengakibatkan part yang lebih kecil dan banyak untuk dipasang, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu dan ketelitian yang lebih tinggi. Lalu juga ukuran mereka yang berbeda. EG, SG, dan RG itu berada di ukuran 1:144, sedangkan MG, RE itu di ukuran 1:100, dan PG di ukuran 1:60. Apa maksudnya perbandingan ukuran ini? Misalnya SG nih 1:144. Nah berarti Gunpla yang kalian rakit itu dikecilkan 144 kali dibandingkan Gundam aslinya yang keluar di anime, film, atau mangganya. Walaupun sebenarnya perbandingan skala ini nggak akurat sih. Saya pernah bikin shorts terkait scaling Gunpla, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Mungkin ada beberapa Gundam atau berkaitan dengan Gundam yang tidak bisa diberikan level, semacam Haro-Haro, model kapal perang seperti Archangel, White Base, dan lain-lain. Mega size Gundam dengan skala 1:48, dan lain-lain. Ada beberapa kit lama yang juga tidak bisa diklasifikasikan ke level manapun. Skala 1:144 Universal Century sebelum di revive, 1:100 dari G Gundam atau F91, dan banyak yang lain. Intinya selama Gundam itu harus dirakit dulu sebelum jadi kesatuan, kita bisa sebut mereka adalah Gunpla. Terus kalau kalian nanya, bang enaknya kalau baru mau mulai hobi Gunpla, startnya dari mana ya? Itu sih sebenarnya terserah dari kalian. Sesungguhnya opini saya ya, kalian bebas memilih jalur start kalian dari mana. Kalau kalian emang tertarik yang besar-besar, langsung aja ambil MG atau PG sekalian. Kalau mau start yang dari kecil-kecil, dikit-dikit naik-naik ke yang lebih besar, kalian bisa mulai dari build Haro gitu atau SD terlebih dahulu, lalu pelan-pelan naik ke entry grade, SG, lalu RG, dan lalu bisa mencoba MG dan PG dari situ. Kalau kalian ingin display kalian lebih rapi dan satu ukuran, bisa berkutat di lini entry grade, SG, dan RG, seperti yang saya lakukan sampai sekarang. Ya, seperti yang Bang Meijin bilang lah, Gunpla is freedom guys. Kalian bebas memulai dari titik manapun. Tidak perlu takut kesusahan di awal-awal, asal kalian ikut instruksinya dengan baik dan pelan-pelan mengulik bagian yang ingin kalian rakit, semua akan selesai. Terus ada yang nanya, kalau Chogokin atau Metal Build, contohnya Barbatos yang pernah di-review Bang Medi Renaldi itu, Gunpla juga nggak sih Bang? Nah, menurut saya, dan sebenarnya itu tuh bukan Gunpla guys, tapi kalian bisa bilang kalau itu adalah Gundam. Perbedaannya adalah, Metal Build tersebut tidak dirakit dari awal dari bagian-bagian yang kecil, kayak Gunpla pada umumnya. Jadi Gundam tersebut lebih ke action figure sih, yang kalian tidak perlu rakit terlebih dahulu, dan bisa langsung dimainkan dan dipajang tanpa bersusah payah dulu sebelumnya. Dan untuk urusan harga juga udah lain lagi guys, bedanya hampir 10 kali lipat. Nah, terus nggak levelnya aja, bahkan di Gunpla ini ada rarity-nya guys, tingkat kelangkaan. Mungkin kalau mau gampang dikategoriin ada 3 kategori besar ya, yaitu retail, premium Bandai, dan event atau Gundam Base Limited. Kalau retail ini adalah Gunpla yang dijual secara reguler oleh Bandai dan bisa didistribusikan oleh retailer resmi yang punya kontrak dengan Bandai. Selain Gunpla yang baru-baru akan dirilis seperti Cavalry A atau Murasame Kai yang akan rilis bulan depan, Bandai juga punya jadwal reissue Gunpla yang sudah pernah dirilis sebelumnya, macam Mighty Strike atau Caliban. Terkait reissue ini akan saya bahas lebih detail di segmen yang berbeda. Sedangkan premium Bandai ini adalah barang yang cuma bisa dipesan di website resmi premium Bandai yang saya cantumkan di deskripsi. Ini nih yang biasanya jadi momok para fans Gunpla, karena biasanya kit-kit yang keren dan yang terlihat mewah itu biasanya dimasukin di lini ini. Contohnya ada Blast Impulse Pack 2 sama Burn Lapius. Udah mesennya susah karena sistem rebutan siapa cepat dia dapat. Servernya kadang suka error pas pembukaan pre-order. Udah macam kayak kalau kalian war tiket gitu sih buat kalau di konser gitu. Dan karena ini jarang dijual sebagai retail, harganya Masya Allah. Dan udah fix kalau ada yang jual di luar websitenya, harganya akan lebih mahal dari harga
yang dijual di websitenya. Detailnya akan saya bahas lebih lanjut di segmen yang berbeda ya. Nah, kalau kalian sering lihat warna box art monokrom itu, ya biasanya itu adalah lini premium Bandai. Tapi kadang-kadang mereka juga ada di kategori event atau Gundam Base Limited. Kalau ini tuh dia itu nggak dijual di website premium Bandai ataupun dijual secara retail, melainkan dijual secara khusus di sebuah event atau dijual hanya di Gundam Base-nya aja. Contohnya mungkin Yakushiki Gold Limited yang pernah saya review, Clear Color juga kebanyakan Gundam Base atau event limited, atau ini juga Rising Freedom yang Yellow Recirculation yang bentar lagi akan dirilis. Lalu juga Gunpla dari lini Ichiban Kuji yang seperti ini. Ya gak serta-merta sih semuanya yang Gundam Base Limited itu monokrom. Kadang-kadang juga kalau misalnya bordernya seperti ini, itu artinya Gundam Base Limited. Selain Gundam Base Limited juga ada loh Fukuoka Gundam Base Limited yang barangnya itu nggak pernah atau jarang banget dijual di luar Fukuoka, salah satu pulau yang ada di Jepang. Jadi Gundam Base itu nggak hanya di Tokyo aja guys, di Fukuoka pun juga ada. Dan ada beberapa toko satelit atau kayak toko cabang gitu ya di kota-kota besar seperti Kyoto, Nagoya, Sendai. Bahkan di luar negeri pun juga ada seperti di Thailand atau di Cina. Nah, kalau mau memulai hobi Gunpla, alat apa aja sih yang dibutuhkan buat rakitnya? Sebenarnya Gunpla itu cuma butuh satu alat paling utama, yaitu nipper atau alat pemotong bagian runnernya. Dengan satu alat ini aja, kalian udah bisa ngerakit Gunpla seutuhnya. Bahkan, kalau kalian rakit anti-grade atau line up Halopla gitu, bahkan yang Mega pun juga, kalian tuh nggak butuh alat apa-apa sebenarnya. Bagian runnernya bisa kalian lepas dengan jari kalian. Untuk nipper rekomendasi sih sebenarnya si tangan tuan ini sih yang paling rekomendasi. Puas banget lah lihat hasilnya. Tapi kalau budget kalian terbatas dan mikir mending buat beli Gunpla lain lah ini duit, ada beberapa nipper murah rekomendasi seperti di bawah ini. Pokoknya sesuaiin dengan budget kalian aja, tapi kalau emang mau investasi karena akan mendalami hobi ini untuk waktu yang lama, saya saran langsung loncat ke tangan Tuhan aja. Nah, kalau kalian pengen hasil yang lebih rapi, di situ kalian butuh yang namanya amplas. Ini tuh tujuannya untuk meratakan bagian sisa dari runner yang kalian potong, alias numpang. Amplasnya pun ada berbagai macam kekasaran, yang biasa dipakai itu 400, 800, sama 1000. Kalau kalian orang yang sangat detail, semua harus serba rapi, ya amplas ini menurut saya wajib ya. Udah capek-capek ngerakit sampai selesai, dan mungkin habis itu dipajang aja, nggak akan disentuh lagi. Mending sekalian dirapiin biar lebih cakep. Biasanya amplas ini dilengkapi dengan balancer untuk menyamarkan warna hasil amplas yang agak pucat dengan warna yang ada di sekitarnya. Lalu kalau kalian mau lebih advance lagi, kalian butuh yang namanya panel lining. Ini tuh untuk menimbulkan efek muncul yang ada di badan Gunplanya. Kan emang kan Gunpla itu terdiri dari bagian-bagian yang dipasang kayak puzzle gitu kan. Nah, untuk menyembunyikan bagian pemisah tersebut, panel lining ini yang mengambil peran. Jujur saya nggak bisa ngomong banyak sih terkait panel lining ini, karena saya udah 2 kali coba dan hasilnya gagal semua guys. Kalian bisa cek YouTuber lain yang lebih punya pengalaman buat tutorialnya ya. Lalu kalau kalian ingin menimbulkan sifat realistis dari Gunpla yang kalian rakit, kalian bisa melakukan finishing dengan top coating. Kalau kalian rakit sampai jadi aja tuh kesannya kayak mainan plastik banget kan kalau misalnya udah selesai. Nah, kalau kalian mau level up menyentuh skala metal robot atau hot toys, nah mungkin harus agak bersusah payah dengan melakukan top coating ini. Selain itu juga ada weathering ya untuk menimbulkan efek seperti battle damage yang maaf saya nggak bisa bilang banyak karena belum sampai level saya sampai di titik itu. Kalian bisa cari YouTuber lain untuk mencari tutorialnya. Mungkin alat-alat lain yang berguna ada pinset buat ngambil dan masangin stiker, part removal semisal salah pasang, atau runner rack untuk merapikan runner dari Gunpla kalian. Itu opsional aja sih tergantung selera dan budget kalian. Tapi akan sangat memudahkan dalam proses perakitan Gunpla kalian. Jadi, apakah kalian sudah lebih paham terkait Gunpla? Sudah menyiapkan target Gunpla pertama? Atau selanjutnya yang akan kalian rakit? Sudah menyiapkan alat-alat perang untuk menerjang bagian mini-mini dari runner Gunpla? Nah, tahap selanjutnya yang gak kalah penting adalah harga. Gimana sih cara beli Gunpla yang lebih efektif? Apa aja yang harus kalian tahu sebelum membeli Gunpla? Namun, sayang sekali untuk bagian yang ini saya masukkan ke part 2 ya, yang akan saya upload dalam waktu dekat. Jadi, sebelum videonya up, ancang-ancang dulu ya, dan pemanasan sebelum kita bahas yang lebih panas. Jadi sekian untuk guide to Gunpla part pertama kali ini. Kalau kalian suka bisa tinggalkan like, komen, serta share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel ini ya. Kalau ada kritik dan saran jangan sungkan untuk disuarakan melalui komen, atau bisa kontak saya di IG dan TikTok yang saya cantumkan di video ini. Sampai jumpa di part berikutnya.